Sepasang gol di babak kedua yang dicetak Jurrien Timber dan William Saliba menjadi kekalahan perdana Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Red Devils bertahan dengan apik pada babak pertama, tetapi akhirnya tak bisa membendung set piece mematikan Arsenal yang memang terbukti sangat efektif musim ini. Mengapa Arsenal bisa begitu piawai memanfaatkan set piece untuk mencetak gol? Apa saja faktor yang memengaruhinya? Seperti apa instruksi pelatih Mikel Arteta saat bola mati diambil? Sering dituduh kurang kokoh dan kurang berjuang di masa lalu, Arsenal kini ahli dalam mengubah bola mati menjadi gol. Jadi bagaimana semua ini bisa terjadi? Semuanya berawal dari penunjukan pelatih bola mati Nicolas Jaffel pada tahun 2021. Pria asal Prancis itu yang didatangkan Mikel Arteta dari Manchester City. Arteta sendiri memulai karir kepelatihan dengan menjadi asisten Pep Guardiola, pelatih Manchester City. Sejak kedatangan Jaffel, Arsenal menambahkan dimensi baru pada permainan mereka. Rata-rata ada antara 10 dan 11 tendangan sudut di setiap pertandingan Liga Inggris. Jadi, skuad London Utara tim Liga Inggris lainnya memiliki sekira 5,5 sepak pojok per laga. Tidak perlu seorang jenius untuk melihat bahwa jika dapat mengubah 5 atau 6 tendangan sudut tersebut menjadi peluang mencetak gol, Anda memaksimalkan peluang untuk sukses. Oleh karena itu, hal ini menjadi area fokus di Emirates. Setiap kali Arsenal mendapatkan tendangan sudut atau tendangan bebas berbahaya, Arteta terlihat jarang duduk di bangku cadangan. Spesialis bola mati Jaffel juga bangkit. Ia berpatroli di area teknis, seraya meneriakkan perintah kepada para pemain Arsenal. Pekerjaannya membuahkan hasil, seperti terlihat pada grafik di atas. The Gunners telah mencetak gol non-penalti bola mati lebih banyak dibandingkan tim manapun di Liga Inggris sejak awal musim lalu. Yang pasti, sejak Nicolas Jaffel bergabung dengan staf Mikel Arteta pada tahun 2021, Arsenal telah mencetak total 42 gol dari bola mati, lebih banyak dari tim manapun di 5 liga top Eropa. Kompetisi sepak bola Eropa saat ini tengah libur karena jeda internasional. Dengan demikian, Amorim memiliki sedikit waktu untuk mengenal tim barunya dan strategi apa yang akan dia gunakan. Kabarnya, Amorim akan menggunakan formasi yang selama ini ia pakai di Sporting CP, yaitu 3-4-3. Menurutnya, menggunakan formasi yang sudah sering digunakan akan lebih efektif dengan waktu persiapan yang singkat. Akan tetapi, Amorim memiliki satu kendala untuk menerapkan strategi tersebut. Kendala yang dimaksud adalah minimnya pemain setan merah yang terbiasa bermain sebagai wingback. Saat ini, ada dua nama yang siap main di posisi wingback, yaitu Diego Dalot dan Noussair Mazraoui. Sebenarnya ada nama-nama pemain lain seperti Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Namun, kondisi mereka yang kurang fit membuat Amorim tidak memiliki pemain pelapis yang cocok. Alhasil, kompatriot Ronaldo itu pun mulai melirik talenta muda dari Akademi Manchester United. Satu nama mencuri perhatian Amorim yaitu Bendito Mantato. Mantato sendiri merupakan pemain Manchester United U18 yang bisa bermain di banyak posisi, baik bertahan maupun menyerang. Winger keturunan Angola tersebut bisa bermain sebagai wingback, fullback, dan winger. Saat ini Mantato masih berusia 16 tahun dan dinilai bisa menjadi proyek jangka panjang bagi Amorim. Performa Mantato bersama Manchester United U18 pun cukup oke. Dari 19 pertandingan, winger kelahiran 25 Januari 2008 itu sukses mencetak 12 gol dan 2 assist. Menarik ditunggu, apakah Mantato akan menjadi bakat baru yang diasah oleh Amorim di Manchester United atau tidak? Di tempat lain, Manchester United menjual Alvaro Carreras ke Benfica musim panas ini dengan harga 7,5 juta pound sterling, tetapi menyelipkan klausul buyback senilai 16 juta pound sterling. Kini, menurut Correo, Liverpool kini serius meminati bek kiri 21 tahun itu dan pelatih baru The Red Devils. Ruben Amorim juga ingin memboyongnya kembali ke Old Trafford di bursa transfer Januari. Bek Benfica itu kabarnya memiliki klausul rilis senilai 50 juta euro dalam kontraknya. Laporan di atas juga berkata bahwa gaya bermain Carreras sempurna
untuk taktik sang mantan pelatih Sporting. Dalam perjalanannya di Old Trafford, Ten Hag ternyata sempat mengalami konflik dengan para pemain Manchester United. Hal ini terjadi karena kebijakan taktisnya maupun sikap tegasnya yang terkadang sulit diterima. Perseteruan antara Ten Hag dan sejumlah pemain utama diumumkan ke publik seiring menurunnya performa tim. Tidak hanya pemain muda, beberapa pemain senior juga terlibat dalam konflik yang mengganggu stabilitas tim. Andre Onana mengatakan Ten Hag merupakan pelatih yang terlalu banyak gaya dan sulit menerima kritikan dari anak asuhnya. Christian Eriksen juga mengaku tidak menyukai pelatih berkepala pelontos itu yang terlalu sering memasang taktik monoton. Namun, sesaat setelah itu dan kekalahan yang memalukan atas West Ham, Ten Hag pun akhirnya dipecat tidak hormat dan langsung menunjuk Van Nistelrooy. Setelah beberapa kali dilatih pelatih interim Van Nistelrooy, MU justru menggacor dan menunjukkan performa cemerlang. Setan Merah meraih menang telak 5-2 atas Leicester City dan menang meyakinkan 2-0 menghadapi PAOK FC di Liga Eropa. Kemudian pasukan Setan Merah menahan juga imbang Chelsea dan kembali meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Leicester City. Para pemain Setan Merah bahagia luar biasa melihat kebangkitan Manchester United. Andre Onana mengaku ruang ganti Setan Merah jauh lebih baik dan kondusif bersama Ruud van Nistelrooy. Yang tak kalah menakjubkan adalah penampilan Amad Diallo yang berhasil mencetak brace usai dimanfaatkan Nistelrooy. Padahal sebelumnya pemain ini selalu dicadangkan oleh Ten Hag. Selain itu ada Bruno yang juga berhasil kembali mencetak gol serta membuktikan kalau Van Nistelrooy berhasil memaksimalkan kemampuannya Bruno. Sementara itu Amorim pun sudah punya target besar untuk menuntut anak buahnya untuk tampil maksimal. Makanya, banyak supporter Setan Merah langsung menjuluki Amorim sebagai the next Alex Ferguson. Namun, pelatih Portugal ini meresponnya dengan kerendahan hati. Ia menyebut dirinya masih enggak pantas disamai dengan Sir Alex yang jauh lebih baik. Kemudian, apabila Ineos menuruti keinginannya, pelatih asal Portugal ini sudah membidik beberapa pemain incaran. Seperti Amorim disebut-sebut akan merayu Pedro Gonçalves, yang mana pemain asal Portugal ini tampil memukau dengan catatan 5 gol. Ditambah lagi Amorim telah membujuk Ineos untuk segera mengamankan gelandang 26 tahun ini. Amorim juga akan merombak sektor penyerangan dengan memboyong Victor Gyökeres. Peranan striker tajam ini sangat dibutuhkan, mengingat penyerangan Setan Merah terkesan mandul sejauh ini. Kemudian, rencana belanja gila-gilaan Amorim tentunya akan mengancam wajah lama Setan Merah. Pasalnya, pelatih kelahiran Lisbon ini gak bakal segan-segan mendepak pemain yang tampil buruk. Ada nama Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund terancam didepak Amorim dalam waktu dekat jika mereka gagal tampil gacor. Casemiro juga terancam dipecat karena faktor usia. Ruben Amorim terpantau telah mengunjungi Old Trafford untuk pertama kalinya sebagai manajer baru Manchester United.